yang berikut ini kita pengen tanya klarifikasinya dari Regina. Kita saksikan. Udah di speaker lo kata-kata si Dedi lo yang kata minta nomor telepon segala macam. Baru lu ngomong lo, ngobrol tadi Dedi apa kau? Lu nggak lucu, diam, udah diam lo, udah diam kau, diam. Oke, nah ini diklaim sebagai sebuah video ada KDRT terhadap dirinya begitu. Sekarang gini ya, istri mana yang tidak marah? Ini sebenarnya hanya satu sebagian. Kalau setiap dalam keadaan tidak wajar untuk dipublikasikan, dia senang videoin. Kadang saya lagi mandi, dia videoin. Kadang yang begitu udah saya hapus ya. Sampai satu momen di mana dia mau videokan saya di saat saya baru bangun tidur dan masih memanggang lingerie tanpa posisi yang layak. Dia videoin dengan lucu-lucuan, bagi saya itu nggak lucu. Jadi kamu marah di situ karena marah itu? Marah di situ, dan saya tuh berusaha mengambil itu handphone. Dia lari seperti anak kecil, lari dari lantai 2 ke lantai 1. Ya otomatis sambil videoin saya dalam kondisi saya tidak berbusana seperti itu. Ya wajar kalau saya pengen mengambil handphone itu dan mau pengen menghapus. Tapi dia sambil seperti orang ketawa-ketawa cengengesan, makanya saya bilang, saya nggak mau bilang di sini seperti apa. Ini cuma salah satu mungkin yang diupload sama dia. Masih banyak sebenarnya dia simpen, dan mungkin ini salah satu juga kenapa saya memutuskan untuk berpisah. Ya, hal-hal kecil begini mungkin saya nggak perlu jelaskan di sini. Bagi saya itu sedikit ada yang lain gitu dari dia. Tapi benar nggak sih klaim bahwa kamu itu adalah perempuan yang tanda kutip katanya kasar begitu ya, dan bahkan kalau kamu marah-marah seperti itu, emosional seperti itu juga terjadi di depan ibu kandung kamu? Saya klarifikasi lagi di sini. Kalau pernah terjadi depan ibu saya, ya wajar karena itu memang kita satu rumah. Dan saya akan menunjukkan beberapa bukti. Ini baru kali ini saya tunjukkan di sini. Dan sebenarnya saya nggak membuka. Farhad ini pernah saya laporkan di Polres Bogor, masalah penganiayaan, tapi sudah saya cabut. Tapi ada bukti visumnya ada? Semua bukti visum, semua lengkap, ya kan? Saya berpikir dia tidak akan mengulangi lagi. Ternyata seperti ini. Saya kemarin diam bukan apa, karena ini kan aib keluarga, ya kan? Dan dari sebelum saya menikah saya sudah tahu. Dari pasangan sebelumnya pernah terjadi malah lebih parah daripada saya. Oh ya? Dan itu saya tahu persis gitu kan. Dan kamu masih mau menikah dengan Farhad? Pada saat itu ya, karena awalnya semua kan baik. Dan menunjukkan saat mungkin sudah berubah gitu kan. Tapi lambat laun saya bilang, banyak kejanggalan-kejanggalan kalau saya sebagai orang normal yang saya lihat dari pasangan saya gitu. Kamu apa? Dipukul oleh atau? Saya nanti kita lihat dulu fotonya ya. Tapi ceritain dulu deh, ya, di bagian pokoknya, mana? Di wajah kah? Ya di pokoknya bagian itu tubuh? saya nggak usah perlu cerita, nanti kita lihat aja lah. Yang penting saya sedikit agak kaget juga gitu, karena memang mungkin dulu saya hanya mendengar gitu, dan mungkin hanya membaca dari kesaksian-kesaksian yang bersangkutan. Ya mungkin setelah berjalan ya mungkin ya saya mengalami itu juga. Dan yang lucunya lagi, nah ini dia membuat opini publik seperti ini. Makanya selama ini bukannya saya mau datang untuk ke stasiun TV untuk segala macam, harusnya dia melihat gitu. Kenapa saya bisa ada di sini? Awalnya itu kan yang mengupload, dia mengirimkan ke seluruh wartawan. Itu dia ya? Itu dia. Saya juga bingung tujuannya apa, gitu kan? Baik, ada video lagi yang mau kita... Oh ini ada artikel. Regina Andriani Saputri diserang 2 mantan suami, gitu. Karena katanya Ilal juga membenarkan adanya kekerasan yang dilakukan oleh Regina, gitu. Gimana, Regina? Saya klarifikasi satu lagi. Saya sudah bertemu dengan Ilal, ya kan? Dan saya sudah menanyakan langsung kepada yang bersangkutan. Maksud dan tujuannya ngomong apa seperti itu di infotainment gitu kan. Dia malah bilang, oh saya ngomong seperti itu, dia bilang, karena laporan yang ke saya itu lain. Maksudnya? Saya nggak mengerti apa, makanya saya minta dia untuk mengklarifikasi dalam waktu dekat ini. Gitu. Coba nanti kita coba telepon Ilal deh, biar bisa klarifikasi langsung ya. Ada lagi, kita mau tanya komentar kamu juga melihat tayangan yang berikut ini, kita lihat. Jadi itu saya sudah lihat secara utuh ya. Itu memang benar videonya Farhad dengan Regina. Dan Regina juga kemarin di salah satu TV saya dengar dia ngaku bahwa itu benar memang dia. Jadi itu adegannya lagi apa itu? Alasan
Pak Farhad ke saya, itu memang kerap dalam seminggu itu pertengkaran itu tidak kurang dari 3 kali. Itu berantem, bertengkar, ribut, pecahin ini, pecahin Sering, itu. Pak. Lalu kemudian ribut, dan menurut Pak Farhad itu ributnya sampai naik meja, kemudian lempar-lempar, kemudian itu baju Pak Farhad itu koyak, kan didorong sampai koyak. Dan bahkan ada pertengkaran yang justru di depan ibunya Regina sendiri. Direkam. Saya tanya, kenapa Mas direkam? Karena saya sudah tidak tahan, sebab selama ini saya menahan diri. Nah, kenapa? Karena kalau saya terus dibeginikan, sudah duit saya banyak habis, dia bilang. Oh, duitnya banyak habis. Sehingga dia mulai menyiapkan sesuatu, direkam. Oke. Nah, itu dalam saya rekam lu saya rekam ini. Begitu, dia jalan terus, nggak apa-apa, saya nggak takut. Berarti Regina tahu tuh pada saat direkam. Tahu kalau itu direkam, cuma Regina ngakunya katanya direkam karena baru bangun tidur. Oke. Jadi kalau dari versi Regina pada saat itu kejadiannya adalah karena dia ingin mengambil handphone untuk menghapus video yang sebelumnya dibuat oleh Farhad pada saat kondisi Regina baru bangun tidur, masih bajunya belum proper begitu ya. Tapi kalau dari Farhad mengatakan bahwa memang sengaja video itu dibuat sebagai bukti karena dia sudah tidak tahan lagi, uangnya habis. Gimana, silakan klarifikasi. Saya sebenarnya nggak mau, takutnya sangkanya pengen yang ngeles atau apa. Untuk Bapak Rasman, ya kan, kebetulan gini, Bang Rasman ini memang dulu ini memang saya juga bingung sama Farhad dulu ini bermusuhan sekali. Punya kasus ya? Setahu saya dulu yang melaporkan Farhad masalah pemerkosaan di perempuan itu kan Pak Rasman ini. Makanya saya bingung, kok tiba-tiba sekarang di satu akur, kubu gitu ya? satu kubu. Tapi bagi saya nggak masalah, mungkin profesional ya kan. Tapi kan intinya dia tidak tahu siapa saya, dia tidak tahu permasalahannya. Dan saya tahu persis baru baikannya pun mungkin dengan Pak Rasman, saya juga tahu belum lama ini ya. Jadi mohon maaf gitu, kalau mungkin Anda tidak tahu persis permasalahannya seperti apa, tolong juga jangan banyak dulu berkomentar gitu. Karena tapi ini kan dia bilang katanya ungkapan itu adalah dari kata Farhad bahwa duitnya sudah banyak habis. Kamu komentarnya apa, Regina? Sekarang gini, masalah uang itu kan relatif. Kalau orang menjadi seorang suami punya tanggung jawab itu memang suatu kewajiban. Kalau nggak, istilahnya tidak mengeluarkan kewajiban, pengen santai, pengen modal nol, jangan nikah. Gampang. Kalau emang punya hobi nikah, ya harus punya pengorbanan. Itu simpel aja kok. Tapi menurut kamu Farhad sekarang sudah jatuh miskin belum sih? Saya nggak mau komentar itu deh. Baiklah. Kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana. Tetap di Rumpi. No Secret.